Ya, selamat pagi teman-teman yang sedang nonton. Kenalkan, nama saya Agam. Saat ini saya mau share ke teman-teman semua, ke Bapak Ibu semua, apa sih yang harus kita lakukan ketika udah join di bisnis Ciputra Entrepreneurs Club gitu ya. Nah, yang hari ini saya mau share tentang temanya itu bicara tentang prospecting, teman-teman ya. Nah, penting nggak sih prospecting? Oh, ini penting banget teman-teman. Menurut saya ini salah satu hal terpenting ya, ujung tombak. Ini langkah awal kalau teman-teman Bapak Ibu semua sudah bergabung. Nah, langkah ini harus banget Bapak Ibu lakukan. Ya, jadi saya mau share beberapa tahapan-tahapan untuk kita mulai menjalankan bisnis ini, tapi ini tahap awalnya ya, prospecting. Oke, kita langsung aja ya Bapak Ibu, kita sama-sama belajar tentang prospecting. Sebentar ya, saya share screen dulu. Oke. Nah, oke, always be prospecting. Jadi ini salah satu kerjaan wajib buat Anda yang sedang ingin mengembangkan bisnis Ciputra Entrepreneurs Club. Tanpa ini bisnis Anda nggak mungkin berkembang. Tapi kalau Anda konsisten menjalankan prospecting ini, konsisten terus-menerus, ya, seizin yang di atas tentunya, pasti bisnis Anda berkembang Bapak Ibu. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar tentang prospecting. Next ya. Oke. Daftar nama adalah modal utama bangun aset di bisnis Ciputra Entrepreneurs Club Bapak Ibu. Ya, jadi daftar nama itu apa sih Pak? Ya, ini kenalan kita Bapak Ibu ya, kenalan-kenalan kita. Siapa aja kenalan-kenalan kita yang harus kita ajak dalam bisnis ini? Semua, kalau saya bilang itu adalah semua. Semuanya harus kita ajak ya. Saudara, tetangga, teman sekolah, SD, SMP, SMA, kuliah, rekan kerja ya, teman bisnis. Mungkin Bapak Ibu sekarang lagi ada bisnis dengan teman-teman, dengan partner siapa, ya kan, butuh nggak mereka program tabungan? Butuh. Ya, namanya Anda berbisnis pasti uangnya itu ditabung, betul ya. Terus teman olahraga, senam, fitness, ketua RT, RW, semuanya Bapak Ibu ya. Ibu rumah tangga, UMKM, pedagang, semua. Kenapa saya bilang semua Bapak Ibu? Karena ya setiap orang pasti ya Bapak Ibu menabung, kecuali orang tersebut nggak memikirkan masa depan, itu udah lain cerita. Tapi saya yakin Bapak Ibu semua yang sedang menonton ini pasti yang pertama Bapak Ibu nih mikirin masa depan, makanya Bapak Ibu bergabung di bisnis Ciputra Entrepreneurs Club ya, menabungnya untung, soalnya udah gitu ngajak orang lebih untung. Nah, yang kedua berarti Bapak Ibu demen duit. Nah, gimana caranya mengembangkan? Yang pertama, daftar nama Bapak Ibu. Daftar nama ini aset yang paling penting Bapak Ibu di bisnis Ciputra Entrepreneurs Club. Ya, dan selanjutnya saya akan jelaskan gimana sih cara bikin daftar nama. Ya, oke, next. Yang pertama Bapak Ibu ya, harus ditulis Bapak Ibu. Ya, ditulis. Jadi jangan sampai nggak ditulis Bapak Ibu, jangan cuma diingat-ingat doang gitu ya. Saran saya adalah pindahkan daftar nama yang ada di handphone Bapak Ibu ke dalam satu lembar kertas atau buku lah, kalau saya bilang lebih bagus buku. Kalau lembar kertas bisa hilang ya, kalau buku lebih sulit ya. Lembar kertas itu selalu selembar lebih mudah hilang gitu ya. Nah, jadi ditulis Bapak Ibu, jangan nggak ditulis. Pak, semuanya ditulis? Iya, semuanya. Dari abjad A sampai Z. Pasti ada banyak tuh kan Bapak Ibu ya. Saya yakin nggak mungkin lah cuma ada 10 gitu ya. Pasti ada banyak, mungkin ada ratusan yang saya cek, saya survei gitu ya. Biasanya di atas 100 pasti ya. Teman sekolah aja udah pasti di atas 50 ya, belum teman komunitas, teman tempat ibadah, teman kerja dan lain sebagainya ya. Itu semuanya ditulis, jangan sampai nggak ditulis. Baca prinsipnya yuk Bapak Ibu yuk. Dalam membuat daftar nama, Anda wajib untuk menulisnya. Kenapa? Karena aset terbesar yang Anda dan saya miliki sebenarnya adalah orang-orang yang Anda kenal. Untuk itu Anda wajib menuliskannya, karena mereka yang akan menjadi
calon tim bisnis Anda. Bahkan kalau saya tambahkan, mungkin merekalah yang akan menjadi leader Anda berikutnya, Bapak Ibu. Mantap kok. Jadi tulis 100 nama yang ada di handphone Anda ke buku daftar nama. Kalau saya bilang sih jangan 100, Bapak Ibu, lebih. Ya, ingat, lebih. Dan ini penting sekali. Ya. Oke. Bapak Ibu bisa pause dulu ini, ya, sambil apa? Sambil tulis. Baru nanti lanjutin. Ini pause dulu, nanti lanjutin. Ya, baru nanti tahap yang kedua. Oke, saya lanjut ya di tahap kedua ya. Nah, jadi setelah Bapak Ibu tulis, ini tahap yang kedua Bapak Ibu. Jangan pilih-pilih. Jadi semuanya ditulis nih. Udah tulis ya, jangan pilih-pilih. Dalam membuat daftar nama jangan berpikir sepertinya dia nggak bisa. Nah, mungkin tadi yang udah nulis nih, ya, yang udah nulis nih ya, pasti dipilih-pilih nih. Ada kayaknya si Andi nggak bisa. Nah, yang tadi di skip tuh masukin lagi Bapak Ibu, ya kan? Masukin dulu, ya kan? Kayaknya si Budi nggak bisa lah. Kayaknya kurang bagus orangnya. Itu nanti Bapak Ibu, saya ajarkan cara berikutnya. Jadi yang penting Anda tulis dulu dari A sampai Z. Kenapa tadi saya suruh pause? Tujuannya ya ini Bapak Ibu. Kenapa? Karena pasti ada yang dipilih-pilih. Nah, sekarang yang dipilih-pilih tadi masukin lagi semua ke daftar nama, tulis lagi semua. Ya, totalin sampai 100 minimal, lebih bagus gitu ya. Jangan dipilih-pilih karena Anda di sini adalah entrepreneur, namanya juga Ciputra Entrepreneurs Club, bukan dukun Anda. Bukan peramal, karena saya juga nggak tahu di bisnis Ciputra ini unik Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga dulu awalnya negatif sama bisnis seperti ini, betul nggak? Atau mungkin dulu awal-awal aku jelasin Bapak Ibu juga nggak tertarik, tapi sekarang Bapak Ibu bergabung di Ciputra Entrepreneurs Club. Banyak banget kejadian-kejadian kayak begitu Bapak Ibu. Ya, dulunya nggak tertarik, sekarang tertarik. Dulunya nggak kepikiran, sekarang malah jalanin. Nah, jadi yang kayak begini nih Bapak Ibu ya, makanya saya bilang jangan jadi dukun, jangan jadi peramal ya. Karena setiap orang berhak sukses dan setiap orang juga berhak sukses di Ciputra Entrepreneurs Club, termasuk Bapak Ibu, termasuk saya juga. Oke? Nah, yang berikutnya, setelah Bapak Ibu tadi buat daftar nama Bapak Ibu. Nah, ini saya mau kasih tips Bapak Ibu. Ya, tips ini penting. Ya, tips ini penting. Bapak Ibu boleh catat, boleh diingat, tapi saran saya dicatat karena seingat-ingatnya otak kita lebih tajam mata pena. Oke. Dari nama-nama yang tadi Bapak Ibu tulis, dari A sampai Z. Nah, ini baru kita sortir, Bapak Ibu. Baru kita sortir. Kita sortirnya, kita filternya jangan di awal, tapi di akhir. Banyak orang filternya di awal. Tadi kan pilih-pilih kan? Jangan, Bapak Ibu. Ya. Nah, tapi terus kok kita pilih-pilih berikutnya apa? Bukan dipilih-pilih, tapi kita utamakan. Kita utamakan orang-orang ini, kita samperin dulu, orang-orang ini kita buat janji dulu, orang-orang ini kita undang dulu ya. Buat apa? Buat ketemu tim leader Anda atau mentor Anda atau orang yang mengajak Anda, atau buat diundang ke Zoom ya, ke Zoom online gitu ya, atau datang ke kantor Bapak Ibu. Orang-orang seperti apa sih? Orang-orang yang satu, kalau saya nih ya, saya kasih tips, orang-orang yang open mind Bapak Ibu. Yang pikirannya terbuka Bapak Ibu. Open sama bisnis, open sama informasi. Karena memang kenyataan di sana adalah banyak orang-orang yang memang tertutup sama informasi, tertutup sama peluang. Dia nggak mau tahu, gue nggak peduli lah. Bisnisnya bagus ini loh, enggak ada yang bagus itu. Tetap ada orang seperti itu. Tapi orang-orang seperti orang-orang yang open mind banyak juga Bapak Ibu. Nah, jadi dari 100 nama tadi yang Bapak Ibu tulis ya, ayo mulai tandain, centangin ya. Oh, ini orangnya open mind. Mungkin Bapak Ibu bisa tulis OM gitu ya, open mind, pikirnya terbuka. Ini orangnya terbuka buat informasi. Nah, yang kedua, orangnya mau maju Bapak Ibu. Ya, orangnya mau maju. Dia nggak demen hidupnya tuh gitu-gitu aja. Ingin selalu berkembang.
orangnya mau belajar. Nah, orang-orang kayak gini Bapak Ibu hampiri, dan orangnya kalau Bapak Ibu tahu ini orang pekerja keras, ya wah udah. Orang-orang ini yang kita utamakan. Ingat Bapak Ibu, yang kita utamakan bukan tidak di presentasi ya. Bukan orang-orang yang close minded, orang-orang yang nggak mau maju, bukan dari presentasi, bukan. Tapi yang kita utamakan adalah orang-orang yang open mind, orang-orang yang mau maju, mau kerja keras, mau berjuang. Nah, orang-orang ini yang kita utamakan. Orang-orang inilah yang kita orang-orang seperti inilah yang kita utamakan untuk kita buat janji, untuk kita presentasikan, ya, buat janji atau sharing. Buat janji sharing atau presentasi. Siapkan daftar nama Anda, jangan lakukan presentasi saat buat janji. Nah, ini nih, kadang-kadang kalau kita buat janji, sering banget ditanya, bisnis apa sih? Bisnis apa sih, bener nggak? MLM ya, asuransi ya. Nah, kalau saya langsung bilang gini, tenang aja, ini bukan MLM, ini bukan asuransi, tapi saya nggak bisa jelasin di telepon. Nah, dalam buat janji penting banget pakai telepon Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau telepon ya kita tuh singkat, ngomongnya sesingkat-singkatnya. Kalau by WhatsApp ya kadang-kadang kita chat dibalasnya bisa malam. Tapi kalau telepon bisa langsung cepat gitu ya, ngomong gitu ya langsung ya. Pakai telepon lebih efektif kalau saya bilang ya. Lalu tetapkan 2 waktu presentasi bertemu. Bapak Ibu hari ini bisa ketemu hari Senin atau hari Selasa. Lalu jamnya jam makan siang atau jam makan malam, jam 6 gitu ya, atau jam 7 malam. Bikin 2 waktu presentasi bertemu. Kenapa? Tujuannya adalah supaya mereka mau jawab makan siang atau makan malam, dua-duanya sama-sama yes and yes atau yes gitu ya. Ini dia dua-duanya tuh ketemu. Jangan gini, jangan nanya kamu bisanya waktunya kapan. Pasti akan jawab nanti ya, kapan-kapan gitu ya. Nah, jadi makanya kenapa saya bilang bikin pilihannya yang yes or yes gitu ya. Jam 12 siang atau jam 7 malam. Mau dia pilih jam 12 atau jam 7, sama-sama deal buat janji gitu ya Bapak Ibu. Ya, jadi ingat ya, kita buat daftar nama, kita tulis. Jangan dipilih-pilih, semuanya kita tulis. Lalu yang berikutnya, pilih orang-orang tertentu dulu nih Bapak Ibu yang kita utamakan. Buat apa? Buat ketemu sama upline kita, sama tim inti kita, tim leader kita ya, biar dijelaskan tentang peluangnya. Karena kan Anda masih baru, tapi kalau misalnya sudah mengerti tentang peluang bisnis Ciputra, ya bagus. Langsung maju saja gitu ya. Langsung jelaskan saja. Tapi kalau misalnya baru bergabung, nah buat yang baru bergabung, ajak kepada upline, ajak kepada leader, kepada mentor Anda supaya dijelaskan tentang peluangnya, atau bisa undang ke EOS atau bisa undang juga acara di Geraha Arda gitu ya. Oke. Ini beberapa contoh buat janji yang bisa Bapak Ibu pakai. Saya pindahin dulu ini ke bawah. Oke. Nah, ini beberapa contoh buat janji. Ya, saya bacakan aja ini. Ruth, saya baru bekerja sama dengan perusahaan terpercaya Ciputra Group. Konsep kerjasamanya menarik dan bisa dijadikan second income di saat sekarang. Enaknya kita ngobrol di hari Rabu siang atau Kamis sore. Nah, lihat ya Bapak Ibu, ada pilihan ya. Ini Bapak Ibu nanti bisa kembangin sendiri, tapi intinya begini Bapak Ibu ya. Yang kedua, Pak Denny bulan lalu lagi cari bisnis bagus, betul? Nah, kebetulan nih Pak Denny, Ciputra tahu dong, Ciputra Group yang punya proyek yang besar, nama besar, perusahaan besar, itu punya proyek baru, bisnisnya tanpa resiko dan modalnya juga kecil. Tapi income-nya menggiurkan, bisa puluhan sampai ratusan juta per bulan. Nah, gimana Pak Denny? Saya atur waktu boleh dengan tim dari Ciputra Group supaya kita bisa ngobrol lebih lanjut tentang proyek ini. Enaknya hari Kamis atau Jumat malam. Ya kan, enaknya hari Kamis atau Jumat malam. Lihat pilihannya ya. Ada 2 pilihan. Nah, yang terakhir nih, ini yang terakhir ketutup nih kayaknya nih. Saya geser lagi sebentar. Oke, Bu Santi, jika ada konsep di mana ibu bisa kuliahkan anak ibu, tapi biayanya dibayar oleh Ciputra Group, kira-kira bagus nggak ya?
Nah, hal ini yang mau saya sampaikan ke Ibu, bagaimana kalau hari Senin atau Selasa kita ketemu jam 2 siang. Jadi Bapak Ibu bisa pakai konsep contoh buat janji dari 3 ini, atau mau dikembangkan sendiri juga boleh gitu ya. Terserah. Ini beberapa contoh yang mungkin untuk pemula bisa pakai, boleh ya, boleh banget. Ya, kalau saya biasanya saya to the point orangnya ya, saya langsung aja. Kalau saya beberapa orang, kalau dia orangnya open mind enak Bapak Ibu ya. Makanya tadi saya utamakan orang yang open mind. Bro, lagi ngapain? Biasa nggak lama Bapak Ibu nanya, basa-basi dulu, paling cuma 1 menit aja. Habis itu, bro, saya lagi kembangin sebuah bisnis dan saya butuh partner. Biasanya umumnya orang akan tanya ini MLM atau asuransi gitu ya. Langsung saja anaknya di Cipta, langsung saja kita jawab, ini bukan MLM, ini bukan asuransi. Nah, untuk lebih detailnya kita ketemu aja dulu, baru nanti kita bicarakan tentang konsep bisnisnya. Kalau tertarik kita kerjasama, kalau tidak ya nggak masalah, nggak aja sebagai sebuah informasi seperti itu. Oke, ini contoh buat janji ya. Lalu yang berikutnya, selesai Bapak Ibu. Nah, beberapa menit ini kan saya sudah jelaskan tentang cara prospecting Bapak Ibu ya. Harapannya adalah sebentar. Oke, tadi saya sudah jelaskan tentang konsep prospecting Bapak Ibu, gimana Bapak Ibu melakukan prospecting dari buat daftar nama dari awal sampai akhir. Bapak Ibu, saya punya prinsip satu Bapak Ibu, kalau mau besar setia dari yang kecil. Kalau mau besar setia yang kecil. Karena saya tahu betul bahwa bangunan yang besar selalu dimulainya dari yang kecil-kecil. Kita mau capai tangga ke 1000 selalu dimulai dari tangga ke 1. Tangga ke 1-nya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu prospecting. Buat daftar nama dulu ya. Lakukan dulu dengan setia. Anda mau mencapai startup, mau mencapai bronze, mau mencapai silver, langkah awalnya adalah prospecting. Anda buat daftar nama, kita sama-sama belajar, tadi sudah belajar, kita sama-sama tadi sudah belajar tentang membuat daftar nama, terus juga gimana cara buat janji. Sebenarnya simple nggak? Simple. Saya selalu bilang bahwa bisnis ini simple, yang ribet adalah pola pikir kita. Ya, makanya saya bilang jangan dibikin ribet, jangan dibikin rumit, jalanin aja, ya, jalanin aja. Pak, nanti kalau si A nggak mau, si B gimana? Kalau si A nggak mau, si B nggak mau gimana? Nah, kan tadi saya udah bilang jangan jadi dukun, jangan jadi peramal, telepon dulu. Betul nggak? Kalau udah telepon kan baru tahu yes or no, ya atau tidak. Ya kan, kalau belum ditelepon mana tahu, ya. Kalau nggak dicoba mana tahu. Oke, nah saya pikir sekian dari saya. Saya ucapkan selamat buat daftar nama, selamat mengundang, dan sampai jumpa di puncak kesuksesan ya. Salam entrepreneur.